Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat seiman, tahukah kalian ada 10 binatang yang dijanjikan Allah untuk masuk surga? Yang pertama adalah buruk. Buruk merupakan tunggangan Nabi Muhammad SAW yang dipilih malaikat Jibril dari surga. Buruk terpilih karena kerinduannya kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi menunggangi buruk tak lain dan tak bukan untuk menempuh perjalanan Isra dan Mi'raj, untuk menjemput perintah Allah, yakni sholat. Yang kedua adalah unta Nabi Saleh. Nabi Saleh diberi mukjizat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa unta hamil yang keluar dari batu, dan unta itu bisa menghasilkan susu segar yang cukup untuk kaum Nabi Saleh. Namun di antara penduduk Samud ada yang jahat dan tega membunuh unta tersebut. Akibat perbuatan mereka itu, Allah murka dan menurunkan azab kepada kaum Samud berupa hujan batu, hingga musnahlah semua kaum Samud kecuali Nabi Saleh dan orang-orang yang beriman. Yang ketiga adalah anak sapi Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim adalah seseorang yang sulit mendapatkan keturunan. Pada suatu hari, ada 3 remaja yang datang ke rumah Nabi Ibrahim, di mana tanpa sepengetahuan Nabi Ibrahim, ketiga pemuda itu adalah malaikat. Nabi Ibrahim pun menghidangkan daging anak sapi panggang. Namun ketiga pemuda itu pun tidak menyentuh sedikit pun sapi panggang itu. Mereka memberitahukan kepada Nabi Ibrahim bahwa sebentar lagi dia akan mendapatkan keturunan. Anak itu tak lain adalah Nabi Ishak. Sebagai ganjarannya, anak sapi itu diberi balasan masuk surga. Yang keempat adalah kambing gunung Nabi Ismail. Nabi Ibrahim alaihissalam pernah diuji oleh Allah untuk menyembelih anaknya Ismail alaihissalam. Ujian itu sungguh berat, mengingat menunggu kehadiran Ismail bukanlah waktu yang singkat. Namun berkat keikhlasan dan kepatuhannya kepada Allah, Ibrahim berkenan menuruti perintahnya. Demikianlah putranya Ismail. Hingga pada suatu ketika hendak disembelih, Nabi Ismail alaihissalam diganti dengan seekor kambing yang gemuk dan sehat. Rupanya begitu cepat malaikat mengganti dan menyelamatkan dari penyembelihan sang ayah. Yang kelima adalah Hudhud Ratu Bilqis. Burung ini ditugasi Nabi Sulaiman mencari kabar ke daerah lawan. Salah satunya kabar dari negeri Sabah. Sepulang dari satu perjalanan, burung Hudhud melaporkan kepada Nabi Sulaiman bahwa dirinya menjumpai perempuan dengan segala kekayaan, namun masih menyembah matahari. Awalnya Nabi Sulaiman tidak percaya dengan apa yang disampaikan burung, hingga ia pun kembali mengutusnya membawa seruan dakwah kepada Ratu Bilqis di negeri Sabah. Mendapat surat kiriman, Ratu Bilqis segera mengumpulkan para pembesar kerajaan. Mereka kemudian berunding apa yang harus dilakukan untuk merespon surat Sulaiman. Hasilnya adalah mengirim utusan untuk mengantarkan hadiah kepada Raja Sulaiman di Yerusalem. Burung Hudhud terbukti benar telah menunjukkan tentang kerajaan Sabah yang tidak diketahui oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Berkat jasanya, burung Hudhud pun dijamin Allah masuk surga. Yang keenam adalah semut Nabi Sulaiman. Hewan berikutnya yang dijamin akan masuk surga ialah semut-semut yang berbincang dengan Nabi Sulaiman alaihissalam. Kisahnya berawal dari perjalanan Nabi Sulaiman dengan pasukannya ke sebuah daerah. Di tengah perjalanan mereka melewati sebuah lembah yang disarangi semut. Melihat kedatangan Nabi Sulaiman alaihissalam, Raja Semut langsung memerintahkan rakyatnya untuk masuk ke dalam sarang. Alasannya agar mereka tidak terinjak-injak oleh pasukan Nabi Sulaiman alaihissalam. Mendengar instruksi Raja Semut kepada rakyatnya, Nabi Sulaiman alaihissalam meminta pasukannya berhenti seraya, memberi kesempatan kepada kawanan semut memasuki sarang. Setelah kawanan semut memasuki sarang,
Nabi Sulaiman berbincang kepada Raja Semut. Dari perbincangannya, terungkaplah tujuan Raja Sulaiman, yang sesungguhnya ternyata ia memerintah kawanannya masuk sarang bukan khawatir terinjak pasukan Nabi Sulaiman, melainkan semut-semut takut merasa takjub melihat kemegahan pasukan Nabi Sulaiman alaihissalam hingga melupakan kekuasaan Allah. Yang ketujuh adalah anjing Ashabul Kahfi. Kisah anjing Ashabul Kahfi ini bersamaan dengan kisah sekelompok pemuda yang tertidur di dalam gua dan terbangun setelah 3 abad kemudian. Bayangkan saja mereka tertidur di dalamnya selama 309 tahun. Tujuan awal mereka masuk ke dalam gua adalah melarikan diri dari kekejaman Raja Decianus yang dikenal pemimpin yang ingkar. Setelah masuk gua, pemuda Ashabul Kahfi yang terdiri dari 7 orang dan ditemani seekor anjing itu dibuat tertidur oleh Allah selama ratusan tahun. Begitu terbangun dari tidur, mereka berhasil lolos dari kejaran Raja Decianus dan hidup di zaman yang sudah lebih baik dari sebelumnya. Yang kedelapan adalah ikan yang menelan Nabi Yunus. Dikisahkan dari perjalanan dakwah Nabi Yunus alaihi wasallam mendapat penolakan keras dari kaum Ninawa. Alasan penolakan mereka adalah karena Nabi Yunus seorang pendatang. Hingga akhirnya Nabi Yunus alaihi wasallam merasa putus asa dan pergi menaiki kapal yang penuh dengan muatan. Di tengah perjalanan badai besar menghadang kapal yang ditumpanginya. Akibatnya satu persatu muatan dibuang ke laut, termasuk muatan orang. Saat diundi, keluar nama Yunus dan mengharuskan dirinya melompat ke laut. Sesaat melompat ke laut, Nabi Yunus langsung ditelan ikan besar. Akibatnya, sang Nabi bertahan selama 40 hari di dalam perut ikan. Selama itu, ia senantiasa berdoa dan memohon ampun kepada Allah. Ia merasa bersalah karena meninggalkan kaumnya begitu saja. Setelah dirinya berhasil keluar dari perut ikan, Nabi Yunus kembali menemui kaumnya dan mendakwahi mereka. Sejumpanya dengan mereka, Nabi Yunus pun terkejut karena melihat orang-orang Ninawa telah beriman kepada Allah. Rupanya sejak Nabi Yunus pergi dan badai besar menimpa kaum Ninawa, mereka baru sadar bahwa apa yang telah dikatakan Nabi Yunus adalah benar. Di saat yang sama, Allah pun menyelamatkan Nabi Yunus dari badai besar dan memerintahkan ikan menelan serta mengeluarkannya dengan selamat. Yang kesembilan adalah sapi betina Bani Israel. Pada zaman Bani Israel, hidup seorang laki-laki kaya raya yang dibunuh oleh orang yang tidak dikenal. Masyarakat pun terkejut dan ingin mengetahui pembunuhnya. Lalu mereka menemui Nabi Musa untuk meminta nasihat. Lantas Nabi Musa memohon pertolongan kepada Allah dan mendapatkan perintah untuk menyembelih sapi betina dengan ciri-ciri tertentu. Beberapa cirinya seperti tidak boleh terlalu tua dan muda, memiliki kulit yang bersih, dan tidak pernah membajak sawah. Sampai pada akhirnya sapi dengan karakteristik tersebut ditemukan. Setelah sapi disembelih, Nabi Musa memukulkan dagingnya kepada jasad laki-laki yang dibunuh tadi. Di luar dugaan, jenazah itu benar-benar bangkit dari kematiannya. Nabi Musa pun bertanya, "Siapa yang membunuhmu?" Jenazah itu menjawab bahwa orang yang membunuhnya adalah kerabatnya sendiri. Sebagai balasannya, sapi itu pun kelak akan masuk surga. Yang ke-10 adalah keledai Nabi Uzair. Dalam suatu perjalanan menunggang keledai, Nabi Uzair alaihissalam berhenti di sebuah desa yang hancur akibat peperangan. Tulang-tulang manusia berserakan di mana-mana. Di dalam hati Nabi Uzair sempat bertanya-tanya, bagaimana Allah menghidupkan tubuh-tubuh hancur ini seperti ini? Allah menjawab pertanyaannya. Ia ditidurkan di bawah pohon desa selama 100 tahun. Tubuhnya sampai hancur dengan tanah, begitupun keledainya.
Ketika Nabi Uzair terbangun, tubuhnya kembali utuh. Saat itu pula dirinya menyaksikan kekuasaan Allah, membangkitkan keledainya yang sudah hancur jadi tulang, bahkan yang sudah menjadi tanah. Berkat jasanya menjadi bukti kekuasaan Allah, keledai itu pun dijamin masuk surga.